Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk anak kelas 7, baik itu SMP maupun MTS. Bagaimana? Kalian puasa tidak hari ini? Semoga puasa ya, harus puasa karena kalian sudah kelas 7. Ya kan, jadi harus puasanya full sampai maghrib. Kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Ya, jangan sering-sering keluar rumah, jangan keluar malam. Ya, jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Yaitu materi keempat, bab 4 adalah tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja itu buku fiksi dan non-fiksi? Nah, sebelum itu, kalian sudah siapkah alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan Ibu ajarkan kepada kalian? Karena nanti kalian akan mengerjakan link materinya ya, karena link materi tidak jauh dari materi yang Ibu terangkan. Jadi kalau yang kalian mendengarkan dari awal sampai akhir, pastilah kalian bisa mengerjakannya. Oke, siap? Oke. Pertama kita lihat dulu di sini ada cover buku-buku. Ada perahu kertas, cover buku perahu kertas, kemudian buku paket bahasa Indonesia kelas 7. Lalu ada dongeng, kumpulan dongeng, kancil. Lalu ada juga panduan pintar sholat. Nah, 4 cover ini adalah suatu cover buku. Nah, mana yang termasuk non-fiksi dan yang fiksi? Nah, mana buku fiksi? Nah, buku fiksi yaitu perahu kertas, kumpulan dongeng kancil. Sedangkan non-fiksi adalah buku pelajaran bahasa Indonesia dan panduan pintar sholat. Ini hanya segerintilan kecilnya contohnya ya nak ya. Oke, kita lihat dengan pengertiannya. Nah, di sini kan buku terbagi dua, yaitu satu buku fiksi, yang kedua adalah buku non fiksi ya. Nah, pengertiannya apa itu? Nah, pengertiannya pada kesempatan ini Ibu akan mengajarkan kalian terlebih dahulu yaitu buku fiksi. Karena kita belajar satu persatu dulu supaya nanti kalian tidak bingung ya. Oke, paham ya? Nah, buku fiksi adalah merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Nah, buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian peristiwa. Ya kan? Peristiwa kehidupan sehari-hari, bisa itu nyata, bisa tidak. Ya kan? Nah, yang tidak nyata berarti kan rekayasa imajinasi pengarang, buku cerita. Nah, contohnya itu apa saja yang termasuk buku fiksi? Nah, di sini jenis buku fiksi yaitu novel, dongeng, roman, legenda bisa ya kan? Cerita-cerita hayalan yang lain itu juga termasuk buku fiksi. Ya. Lalu, ciri dari buku fiksi itu apa saja? Nah, buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Rekaan itu imajinasi. Banyak yang menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Konotatif itu kata yang tidak sebenarnya. Bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang di dalamnya mencangkup alur, tema, tokoh, setting, dan sudut pandang. Nah, ini adalah ciri dari buku fiksi. Lalu, unsur dalam buku fiksi itu apa saja? Ada bagian cover depan,
bagian bab dan judul, bagian cerita atau perjalanan tokoh, ya kan? Lalu ada bagian tema dan bahasa menyajikan alur cerita. Nah, di sini jadi ada berapa? Ya, ada 5 unsur dalam buku fiksi, yaitu bagian cover depan, bagian bab dan judul, bagian cerita perjalanan tokoh, bagian tema dan bahasa, penyajian alur cerita. Ya, cover itu yang di depannya, Nak, ya. Terus bagian bab, per bab cerita itu kan ada bab 1, bab 2 dan sebagainya. Lalu ada judul, bagian cerita perjalanan tokohnya, ya kan, awal tokohnya. Atau yang dinamakan orientasinya, ya kan. Lalu temanya apa dan bahasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa sehari-hari, bahasa gaul, atau bahasa daerah. Nah, lalu menyajikan alur cerita, menggunakan alur cerita maju, mundur, atau campuran. Itu unsurnya. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat contohnya. Ya. Nah, di sini. Pertama, kalian tulis dulu kalau kalian membuat laporan buku fiksi, satu judul bukunya. Judul bukunya apa? Nah, di sini contohnya Surat Kecil untuk Tuhan. Lalu, penulisnya siapa? Penerbitnya, tahun penerbitnya, ya kan? Atau edisinya. Kadang-kadang kan buku ada yang edisi pertama, kedua, 10 dan sebagainya. Itu edisi. Biasanya itu roman, buku-buku lama, ya kan? Lalu kalian buat ringkasan ceritanya. Nah, kesimpulan kalian. Nah, di sini dialah Gita Sesaswanda Cantika. Kita mengenalnya sebagai mantan artis cilik era 1998. Gadis inilah tokoh dalam novel Surat Kecil Tuhan yang divonis menderita kanker ganas dan diprediksi hidupnya hanya tinggal 5 hari. Kanker jaringan lunak itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk seperti monster. Walau dalam keadaan sulit, Keke panggilan gadis remaja aktif dengan sejuta prestasi model, tarik suara, terus berjuang untuk tetap hidup dan bersekolah layaknya gadis normal lainnya. Perjuangan Keke melawan kanker membuahkan hasil. Dengan segala upaya orang tuanya, Keke mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Setelah bertahan selama 6 bulan melalui kemoterapi, sekali kemoterapi mampu merontokkan rambut yang ada di tubuhnya dan tubuh kecil Keke harus menjalani hingga 25 kali supaya bisa sembuh. Nah, itu adalah contoh dari laporan. Laporan fiksi, kalian tulis dulu judulnya, penulis, penerbit, tahun terbitannya, lalu edisinya itu boleh, kemudian nama pengarangnya, nama pemainnya, ya kan, dituliskan siapa saja. Nah, itu lebih lengkap. Kalau ini adalah laporan yang simple. Jelas ya, paham ya untuk sampai di sini anak-anakku. Ya, nah, tugasnya kalian kerjakan tugas di link dengan teliti ya. Jangan kalian mengerjakan asal-asalan. Ya, agar kalian tidak mengerjakan berkali-kali. Nah, kerjakan sampai mendapatkan nilai 6. Kalau sudah 6, kalian boleh berhenti. Tapi kalau belum 6, berarti kalian harus mengerjakan terus. Ya,
Jadi dengan teliti baik-baik karena soalnya tidak jauh dari materi yang tadi Ibu terangkan. Paham? Jelas ya anak-anak ya? Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar di rumah. Oke? Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Bye.